Halo, 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 gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat. Wah, udah mendung aja nih, pasti bentar lagi hujan. Coba deh, tebak apa yang akan terjadi di Indonesia saat musim penghujan. Ada yang tahu? Ya, bener banget jawabannya kalau kalian menjawab banjir. Banjir masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Setiap musim hujan tiba, kota-kota besar di Indonesia dilanda banjir. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari transportasi, ekonomi, sampai kesehatan. Sebenarnya, apa aja sih penyebab banjir? Penyebab utama banjir adalah penebangan pohon tanpa dibarengi dengan reboisasi atau penanaman kembali. Hal tersebut menyebabkan tanah tidak dapat menyerap air secara maksimal. Dan yang kedua adalah hal yang sampai saat ini masih belum bisa ditangani oleh pemerintah, yaitu membuang sampah sembarangan. Masyarakat masih saja membuang sampah di pinggir jalan, di sungai, ataupun di saluran air. Hal tersebut menyebabkan penyumbatan saat terjadi hujan lebat dan terjadilah banjir. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah dampak banjir pada sumber air dan kesehatan masyarakat. Pada saat banjir, sumber air bersih masyarakat terbatas dikarenakan sumur yang tergenang ataupun bak-bak penampungan yang ikut tenggelam. Sehingga banyak dari masyarakat yang terpaksa mengkonsumsi air banjir yang sebenarnya tidak layak minum. Menurut Kementerian Kesehatan, syarat air minum ada 5. Yang pertama adalah tidak berwarna, yang kedua tidak berasa, yang ketiga tidak berbau, yang keempat tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan yang terakhir adalah tidak mengandung logam berat. Padahal kita tahu sendiri bahwa air banjir biasanya terkontaminasi oleh sampah-sampah ataupun limbah yang dibuang ke sungai kemudian mencemari air, sehingga air banjir tidak layak dikonsumsi, terutama karena mengandung zat-zat yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Dilansir dari Indonesian Public Health, logam-logam tersebut dapat memicu penyakit pada tubuh kita. Misalnya Fe atau besi dalam dosis tinggi bersifat racun dan menyebabkan kerusakan-kerusakan jaringan yang disebut dengan hemochromatosis. Lalu Zn atau seng dalam dosis tinggi dapat diabsorpsi dan disimpan dalam hati. Gejalanya dapat berupa sakit lambung, diare, mual, dan muntah. Lalu Hg atau merkuri yang biasanya berasal dari pupuk pertanian, yaitu pestisida yang larut dalam air, menyebabkan kerusakan sistem syaraf pusat berupa gangguan pandangan mata, gangguan pendengaran, hingga yang paling fatal adalah kematian. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi kurangnya sumber air saat bencana banjir terjadi? Bersumber dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, telah ditemukan alat pengolah air banjir menjadi air yang layak minum. Alat ini dirancang secara fisika tanpa menggunakan bahan kimia. Prosesnya menggunakan cara filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan lapisan-lapisan dari ukuran yang paling kasar hingga yang paling halus. Ada beberapa tahapan untuk mengolah air banjir menjadi air yang layak minum. Pertama, air banjir dimasukkan ke dalam siklon filter atau penyaring, filter pasir, dan filter sedimen. Namun, filtrasi air hanya mampu menghilangkan kotoran berupa partikel secara fisik sampai dengan ukuran mikro. Kemudian, proses pemurnian dilanjutkan dengan ultrafiltrasi atau UF, serta proses filtrasi reverse osmosis atau RO untuk menjamin tingkat pemurnian air yang lebih baik lagi. Untuk lebih sempurnanya lagi, sistem dilengkapi dengan sinar UV atau ultraviolet sebagai media desinfektan untuk membunuh kuman, agar hasil akhir yang didapatkan memenuhi standar baku mutu kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi, sehingga air dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun pada akhirnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika kita tidak menginginkan bencana banjir, kita harus selalu menjaga alam dengan selalu melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan saluran air, agar ketika musim hujan tiba, air dapat mengalir dan tidak menyebabkan banjir.
Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.